Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi metodologi penelitian tentang masalah dalam penelitian. Mari kita simak bersama videonya. Masalah dalam penelitian. Masalah merupakan variabel yang menjadi tema pokok penelitian atau dapat pula berupa kasus yang merupakan fokus dari suatu penelitian. Sesuatu dapat diangkat menjadi permasalahan penelitian jika terjadi kesenjangan antara kenyataan yang seharusnya terjadi dari suatu variabel atau kasus tersebut. Masalah merupakan tahap yang sulit bagi peneliti, sehingga dapat menghambat perkembangan kegiatan penelitian yang dilakukan. Jadi hal ini biasanya karena syarat dari penelitian adalah masalah dulu gitu. Jadi sehingga ketika kita tidak menemukan masalah atau bukan tidak menemukan ya, tapi tidak mampu merumuskan atau memformulasikan masalah, ini biasanya menjadi penghambat dalam perkembangan menghambat dalam kegiatan penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian munculnya masalah itu terjadi jika ada informasi yang mengakibatkan munculnya kesenjangan dalam pengetahuan kita ya. Seperti tadi bahwa apa yang kita lihat dengan apa yang kita pahami itu berbeda atau ada gap. Kemudian ada hasil-hasil yang bertentangan. Jadi ada beberapa penelitian, kemudian dari penelitian tersebut terdapat perbedaan-perbedaan. Nah, yang berikutnya bila ada suatu kenyataan, ada suatu peristiwa, ada suatu kejadian, dan kita bermaksud untuk menjelaskan kejadian tersebut melalui penelitian. Adapun karakteristik masalah yang baik, yang pertama topik atau judul yang dipilih benar-benar sangat menarik gitu. Topik yang menarik sebenarnya sifatnya relatif ya. Bisa jadi satu kelompok tertentu menganggap itu menarik, pada kelompok yang lain itu menganggap biasa saja. Tapi biasanya menarik itu jika kejadian-kejadian atau masalah yang terjadi itu update gitu. Jadi seperti saat ini, misalnya kondisi pandemi misalnya, kemudian bagaimana kita mengangkat masalah dalam pembelajaran selama masa pandemi. Gitu. Nah, yang berikutnya, pemecahan masalah harus bermanfaat bagi orang-orang yang berkepentingan dalam bidang tertentu. Ya, seperti tadi, ketika kita meneliti tentang pandemi, kemudian kita fokus pada bagaimana pembelajaran bisa dilakukan walaupun dalam kondisi pandemi atau jaga jarak. Gitu. Kemudian yang berikutnya, masalah yang dikemukakan merupakan suatu hal yang baru, yaitu update sekali ya kalau kita berbicara tentang masalah pandemi saat ini, atau kita meneliti tentang pandemi saat ini. Kemudian menggunakan rancangan yang lebih kompleks. Jadi kemudian masalah pembelajaran itu dikaitkan dengan kemampuan guru, teknologi, kondisi orang tua, sehingga nanti membentuk sebuah rancangan yang lebih kompleks. Berikutnya dapat diselesaikan sesuai waktu yang diinginkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tidak bertentangan dengan moral. Berikutnya, bagaimana kita melakukan identifikasi masalah. Jadi, peneliti memang perlu berlatih agar terampil dalam mengidentifikasi masalah gitu. Jadi, tidak semua masalah kemudian bisa perlu dipecahkan melalui penelitian. Oleh karena itu, peneliti disarankan untuk yang pertama membaca sebanyak-banyaknya literatur yang berhubungan dengan bidang yang akan diteliti dan bersikap kritis terhadap apa yang dibaca. Jadi tentu saja melalui literatur tersebut kita bisa tahu bagaimana perkembangan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian yang sedang kita kerjakan gitu. Nah, yang berikutnya menghadiri kuliah atau ceramah-ceramah profesional. Tentu saja ini membuka mindset kita sebagai peneliti untuk bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang memang pantas untuk dijadikan masalah dalam penelitian. Mengadakan pengamatan dari dekat situasi atau kejadian-kejadian di sekitar kita. Nah, ketika kita melakukan penelitian, tentu topiknya juga menyesuaikan dengan topik-topik penelitian, kondisi-kondisi yang terjadi di sekitar peneliti, sehingga kemudian hasil penelitiannya itu bisa memberikan manfaat pada
eee, pada kegiatan penelitian atau, masalah yang kita jadikan fokus penelitian. Kemudian memikirkan kemungkinan penelitian dengan topik-topik atau pelajaran yang kita dapat waktu kuliah. Jadi, itulah, konsep-konsep yang pernah kita pahami atau yang pernah kita pelajari sebelumnya, itu bisa membantu kita untuk mengidentifikasi masalah. Jadi contohnya ketika kita melihat sebuah kenyataan gitu kan, kemudian, karena kita sudah memahami konsep yang, benar atau yang tepat seperti apa dan ketika melihat itu, kita langsung bisa tahu, "Oh, ini masalah." Contoh, kita, melihat kondisi di lapangan bahwa anak-anak usia 4, 5 tahun, 5, 6 tahun itu diajarkan membaca dengan drill. Nah, tentu kalau kita orang di anak usia dini gitu, paham betul bahwa drill itu tidak cocok diberikan kepada anak usia dini. Nah, ketika kita melihat itu di lapangan dan memahami konsep yang sebenarnya, maka kita dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi. Nah, berikutnya menghadiri seminar-seminar hasil penelitian. Jelas, selain tadi membaca literatur, menghadiri seminar hasil penelitian, keuntungannya adalah kita bisa berinteraksi langsung dengan penelitinya gitu. Jadi kalau memang kita tertarik, kita suka gitu, kita kemudian itu sangat mirip atau dekat dengan masalah penelitian yang akan kita angkat, itu tentu memudahkan kita berkomunikasi dengan penelitinya langsung. Berikutnya, mengadakan penelitian-penelitian kecil dan mencatat hasil atau temuan yang diperoleh. Jelas, ini menjadi kebiasaan-kebiasaan yang memudahkan kita untuk bisa menemukan masalah yang ada di lapangan gitu. Lalu, menyusun penelitian-penelitian dengan menekankan pada isi dan metodologinya. Jadi, kita sudah lebih lebih jauh gitu ya dari masalah yang kemudian kita temui, itu kita lihat konsep apa yang berkaitan dengan itu, jadi kita fokus pada isinya, dan kemudian metode apa yang bisa kita lakukan dengan adanya masalah tersebut. Lalu mengunjungi berbagai perpustakaan untuk memperoleh topik yang dapat diteliti. Berlangganan jurnal atau majalah yang berhubungan dengan bidang yang akan diteliti, dan mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan bidang penelitian yang akan diteliti. Jadi beberapa saran tadi ini lebih membantu kita untuk memperkaya, menurunkan masalah-masalah yang sudah kita identifikasi sebenarnya. Tapi itu juga akan membantu kita untuk mempertajam atau kritis terhadap masalah yang kita temui atau lebih lebih menajamkan masalah yang kita temui. Demikian paparan materi tentang masalah dalam penelitian. Semoga bisa memberikan pemahaman yang baik tentang masalah dalam penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.